perjanjian istri dan rumah sakit saat abangku melakukan pembedahan. Katanya kanker stadium akhir, kanker stadium 4. Kanker stadium 4 melakukan pembedahan itu nggak masuk akal. Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia suka banget berobat ke Penang? Nah, selama aku ekspor rumah sakit di Penang, ternyata mereka nggak main-main soal kesehatan. Buktinya nih, rumah sakit di sini memiliki peralatan dengan teknologi yang terkini. Kenapa orang Indonesia pilih ke Penang atau ke Singapura atau Kuala Lumpur? Lately, banyak gila video-video macam tu lalu FYP1. Video rakyat-rakyat Indonesia yang tak berapa puas hati dengan dorang punya servis dan perkhidmatan hospital di sana lah. Kebanyakan rakyat Indonesia yang berkemampuan, dorang memilih untuk mendapatkan rawatan di luar negara seperti di Malaysia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang lagi viral banget ya, geng ya. Ini ada seorang mbak-mbak yang marah-marah di hospital Indonesia. Ya, geng ya, ada seorang mbak-mbak marah-marah di hospital di Indonesia karena dia ingin melihat riwayat pengobatan abangnya, karena abangnya itu kena kanker stadium 4. Terus yang membuat peliknya, geng, ini dibelah ya. Ikinya nggak bisa nyebut dibelah mana biar mbaknya aja menjelaskan. Oke, jadi seperti itu. Nah, pantesan aja, geng, banyak orang-orang Indonesia yang berkecukupan itu memilih berobat ke luar negara, seperti contohnya Malaysia dan Singapura. Karena tahu sendiri ya, geng ya, pelayanan kita ya, ini bukan menjelekkan hospital ataupun dokter di Indonesia, tapi memang ini kenyataannya. Pelayanan dokter dan hospital kita di Indonesia itu adalah sangat tidak oke lah menurut Ikinya, sangat tidak baik lah kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom mari kita simak bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, geng, mari kita simak videonya. Let's go. Sudah mengasih surat kecil ini bahwa riwayat data-data abang saya ada. Kenapa mereka bilang harus menunggu rekapan lagi? Apa yang perlu diedit? Abang saya meninggal karena terbelah. Kata mereka kanker stadium 4. Tiba-tiba kami tahu perutnya apa? Apa yang ditutupin rumah sakit? Terus kenapa susah sekali memberikan informasi? Saya sudah menunggu lama, saya hanya meminta riwayat abang saya kenapa. Soalnya agak kecil sama. Saya sudah 4 kali totalnya hari ini datang ke sini ya. Hanya meminta riwayat abang saya melakukan pengobatan apa, abang saya melakukan rawat inap apa, abang saya melakukan rawat jalan apa. Kenapa rumah sakit awal bros sebesar ini susah memberi? Kemarin dengan alasan harus ada surat kuasa, saya sudah mendapat surat kuasa. Saya hanya mempertanyakan kenapa perut abang saya terbelah. Katanya kanker stadium 4. Apakah proses pembedahan ada di kanker stadium 4? Hah? Apa? Nggak bisa tenang karena saya bolak-balik ditaruh kayak bola pingpong ya. Ibu tadi nyuruh saya pulang dan menunggu proses. Saya sudah baik-baik berbicara, saya menunggu. Karena sebelumnya customer service mengatakan masih ada video. Coba putar video. Kalian sip sama sesama rekan informasi untuk customer service enggak? Kenapa? Enggak ada. Harus berapa lama saya menunggu proses? Berapa hari? 3 hari. Tanggal berapa saya datang ke sini? Kenapa? Emang abang saya meninggalnya udah berapa lama? Udah 1 tahun. Dari tahun 2022. Kenapa harus rumah sakit menunggu lagi? Emang riwayatnya belum ada. Mau diedit apa lagi? Hah? Enggak. Kakak yang tenang dulu ya.
Harus enggak, gini loh. Saya hanya meminta riwayat ya, riwayat. Itu abang saya sudah meninggal 2022, oke? Saya di 2024. Kenapa harus menunggu? Emang di komputer tidak ada data-datanya langsung? Rekapan apa? Mereka mau edit apa? Saya hanya mau melihat semua data riwayat saat abang saya melakukan pengobatan di rumah sakit sebesar Our Bros ini. Saya juga perlu CCTV pada saat abang saya melakukan pembedahan perutnya. Di situ nggak ada CCTV gak? Karena itu ruangannya. Oke, nggak ada CCTV di lift. Abang saya dipindahkan melalui apa? Tangga. Abang saya dipindahkan melalui apa? Benar juga. Kan tadi mau dijelaskan sama ibu. Bukan dijelaskan, dia menyuruh saya langsung pergi dan menunggu waktu. Bukan dijelaskan. Prosedur berapa hari pengerjaannya? Kenapa setiap saya datang ke sini, pihak customer care-nya mengatakan ketika ibu mendapat surat kuasa, ibu baru bisa memperoleh data-data riwayat penting abang saya. Kalian mau ngulur waktu apa? Bukankah abang saya meninggal di tahun 2022? Riwayat apa yang perlu harus kalian kerjakan lagi? Semua sudah tersimpan di dokumen kalian. Apa yang kalian rekap lagi? Apa yang mau kalian edit lagi? Coba. Saya hanya mau melihat abang saya melakukan pengobatan apa. Abang saya melakukan pembedahan apa, kami sekeluarga besar tidak tahu ya. Itu kenapa saya dari kemarin datang ke rumah sakit ini tidak mendapat surat kuasa dari istri karena istri tidak mau memberikan surat kuasa itu. Apa yang ditutupin rumah sakit dan istri selama abang saya melakukan pengobatan di sini? Apa perjanjian istri dan rumah sakit saat abangku melakukan pembedahan? Katanya kanker stadium akhir, kanker stadium 4. Kanker stadium 4 melakukan pembedahan itu nggak masuk akal. Oke, kalau masuk akal kenapa susah sekali kalian memberikan riwayat itu? Coba. Bukan abang saya meninggal bukan semalam atau kemarin, bukan. 1 tahun berlalu. Nah, jadi kasusnya tuh seperti itu ya, geng ya. Jadi mbaknya nih meminta riwayat, geng, karena abangnya beliau ini sakitnya tuh sakit kanker ya, geng. Ya, kanker gitu ya, geng. Tapi kenapa kok malah di sininya gitu ya, geng ya. Wow. Dan yang meninggal yang membuat ikinya pelik itu meninggal ya 2022. Dan baru sekarang mau diambil mungkin ya. Ini mungkin orang Kristen ke orang apa ikinya kurang paham juga ya, geng ya. Wow, kok seperti itu ya? Kok malah udah dapat surat kuasa malah suruh nunggu lagi. Kata mbaknya mau diedit apa lagi? Padahal rumah sakit ataupun hospital sebesar itu biasanya ikinya kalau ke Malaysia itu ya, kalau berobat di satu klinik, ikinya pernah menyantumkan nama iki ataupun nomor telepon di sana. Meskipun berapa tahun tidak pergi ke sana, misalnya 3 tahun, 4 tahun kayak gitu ya, ikinya gak pernah sakit, terus ikinya sakit ke sana lagi, itu pernah ke sini gak? Ditanyakan, pernah ke sini gak? Pernah? Bila? Lupa lah, langsung ditanyakan nomor telepon, nomor paspor, terus oh sudah lama lah. Itu di komputer itu masih tersimpan data-data kita, geng. Tapi di sininya membuat pelik, tidak ada katanya, geng. Wow, sangat mengejutkan sekali ya, geng ya. Ini bukan iki menjelekkan rumah sakit ini ya, tapi ya kita sebagai rakyat kecil takutnya musibah seperti ini terjadi kepada kita, geng. Kayak gitu loh. Takutnya terjadi kepada kita sebagai rakyat kecil gitu. Gitu loh. Jadi kenapa orang-orang Indonesia tuh kebanyakannya berobat ke Malaysia? Ini perlu kita pertanyakan, dan ikinya udah mengumpulkan video untuk kalian untuk kita tonton bersama-sama alasannya kenapa. Jom mari kita simak bersama-sama dulu, geng. Nanti kita bicara lagi di akhir video, oke? Let's go. Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia suka banget berobat ke Penang? Nah, selama aku ekspor rumah sakit di Penang, ternyata mereka nggak main-main soal kesehatan. Buktinya nih, rumah sakit di sini memiliki peralatan dengan teknologi yang terkini. Nggak cuma itu, para dokter juga terus mengupgrade ilmunya, terutama di perawatan spesialis. Rumah sakit juga berusaha memberikan pengalaman terbaiknya sebelum, selama, dan sesudah kedatangan pasien, terutama buat pasien internasional. Salah satunya Indonesia nih. Mereka bahkan menyediakan staf yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi nggak ada tuh yang namanya miskom. Secara geografis, lokasi Malaysia sangat dekat dengan Indonesia.
Dan pastinya, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau. Semua rumah sakit ini dipantau oleh Malaysia Healthcare Travel Council sehingga lebih terjamin. Maka nggak salah kalau mereka punya tagline, lebih dekat, lebih terjangkau. Rumah sakit di Malaysia juga banyak mendapatkan pengakuan di mata dunia. Sambil menunggu hasil dari dokter, pasien juga bisa berwisata di sekitaran Penang, mulai dari tempat bersejarah hingga wisata kuliner. Makanya nggak salah nih kalau wisata medis di Penang, Malaysia jadi salah satu wisata yang digemari masyarakat Indonesia. Next, tungguin aku sharing tempat wisata dan juga tempat makan enak di Penang ya. Kenapa orang Indonesia pilih ke Penang atau ke Singapura atau Kuala Lumpur? Lately, banyak gila video-video macam tu lalu FYP1. Video rakyat-rakyat Indonesia yang tak berapa puas hati dengan dorang punya servis dan perkhidmatan hospital di sana lah. Kebanyakan rakyat Indonesia yang berkemampuan, dorang memilih untuk mendapatkan rawatan di luar negara seperti di Malaysia, Singapura. Benda macam ni kan buat orang terfikir panjang yang sebenarnya kita rakyat Malaysia ni sangat-sangat beruntung. Walaupun kadang-kadang kan kita rasa macam yang doktor kita jumpa tu kurang friendly, sebenarnya diorang masih lagi check dan buat kerja yang betul lah. Kat Indonesia dia lain sikit bestie. Kau nak jumpa doktor, kau yang kena tunggu doktor tu. Kita kat Malaysia ni doktor yang tunggu kita. Kadang-kadang diorang terpaksa balik lewat sebab nak rawat kita je. Apapun kita ni sebagai rakyat Malaysia ni patut berterima kasih lah kepada barisan-barisan KKM dan kerajaan juga. Diorang dah buat yang terbaik kan. Tapi serius cantik gila makeup best one guna ni je produk daripada Elegant ni. Wow. Jadi seperti itu ya geng ya, menurut mbaknya yang pertama video tadi, memang dokter ataupun hospital di Malaysia, di Penang terutamanya juga, itu tidak main-main soal tentang penyakit geng. Kayak gitu geng. Jadi dokter sana tuh memang tidak main-main, bersungguh-sungguh kayak gitu ya geng ya. Tidak memanfaatkan sesuatu demi kepentingan dirinya sendiri kayak gitu ya geng ya. Jadi kesimpulan di video kali ini, Ikinya bukan menjelek, sekali lagi kan Ikinya bukan menjelekkan hospital di Indonesia. Tapi kita harus bicara lebih keras lagi untuk pemerintah kita geng. Supaya tidak terjadi dan terus terjadi hal seperti ini. Hal yang dialami oleh mbaknya. Iya, kalau menurut kalian cuma mbaknya. Kalau sampai ke saudara-saudara kita, ke sahabat-sahabat kita, ke orang-orang yang kita cintai, gimana geng? Kan sampai di situ, itu buat netizen-netizen juga, kita tuh harus berpikir yang ke depan, jangan berpikir mundur ke belakang kayak gitu. Jangan dalam kata tempurung kayak gitu geng. Jadi kalau orang mensuarakan tentang itu bukan menjelekkan, tapi kita tuh lagi mengkritik kelemahan dari sebuah negara kita supaya lebih bagus lagi dan lebih baik lagi geng, kayak gitu. Jadi kalian asal salah ya kalau Ikinya ini dibilangkan perbandingan kayak gitu. Kalian salah kayak gitu. Kita harus mencontoh negara-negara yang mayoritasnya, kenapa sih orang Indonesia tuh banyak banget yang berobat ke negara Malaysia. Kenapa tidak berobat ke Indonesia aja? Padahal besaran lagi Indonesia. Kayak gitu negaranya. Besaran lagi hospitalnya mungkin. Kayak gitu. Tapi soal jiwa dokternya, ya yang lebih pengalaman. Terus soal pasiennya, tentang kualitas, maksudnya ya penanganannya lebih sat-set kayak gitu ya geng ya. Jadi kita harus mengkritik lebih keras lagi. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Apa beda kalian boleh komen dekat bawah. Janji jangan pernah bergaduh. Oke geng, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi di next video. Bye bye.